kita lihat di sini untuk previous dan next ya. Alurnya adalah berarti klik dulu first atau last ya. Jadi ketika kita mengklik first atau last, maka nanti akan muncul data di sini. Maka data di sini adalah data yang nanti akan menjadi acuan ketika kita mengklik previous dan next. Nah, sehingga awal ketika aplikasi ini dijalankan, kita bisa membuat agar previous dan next ini tidak bisa diklik. Nah, yang bisa diklik itu hanya first dan last saja. Ketika sudah mengklik first atau mengklik last, maka barulah di sana kita bisa mengklik previous dan next. Nah, seperti itu. Nah, sehingga itu akan lebih memudahkan user untuk menggunakan aplikasi ini. Nah, berarti awal sekarang kita akan buat agar previous dan next ini itu di disable. Nah, di sini kita bisa lihat di property. Jadi untuk mendisable previous dan next ini itu ada pada property di sini yang disebut dengan enable. Nah, kalau enablednya true berarti dia bisa diklik. Tapi kalau enablednya false ya atau tidak diklik di sini, maka berarti dia tidak bisa diklik. Nah, berarti kita akan buat agar enable property enable untuk previous dan next di awal itu kita buat false. Nah, kita coba lihat ke source. Nah, di source ketika awal GUI itu dipanggil, maka metode yang dipanggil pertama kali adalah metode ini public GUI db1314 ganjil view. GUI metode inilah yang nanti akan dipanggil. Nah, komponen GUI yang dibuat sebelumnya itu sebenarnya dibuat di sini di init components, sehingga kita bisa melakukan agar enable pada previous dan next itu false itu bisa kita lakukan di sini. Nah, kita bikin saja di sini previous dot set enable. Nah, ini dia mengeset kondisi tombolnya, apakah bisa dipijit, apakah bisa diklik atau tidak gitu ya. Nah, previous dan next ini kita buat agar tidak bisa diketik, tidak bisa diklik ya. Nah, coba kita jalankan di sini, maka kita bisa melihat previous dan next tidak bisa diklik. Dia baru bisa diklik setelah kita mengklik first atau setelah muncul ada data di sini. Nah, misalnya setelah ditambah data, setelah diklik first, setelah diklik last, atau setelah diklik ubah data. Nah, tapi setelah diklik hapus data dia akan hilang, otomatis previous dan next-nya pun itu menjadi false lagi enable-nya. Nah, sehingga sekarang kita harus membuat perintah agar setelah mengklik tambah data first dan last, maka previous dan next ini harus diaktifkan kembali. Maka kita coba lihat di sini di tambah data events action perform. Nah, di sini kalau misalnya database berhasil ditambah, nah kita buat script previous dot set enable itu true. Demikian juga dengan next. Nah, ini juga sama, set enable true. Nah, dua script atau dua baris ini itu juga harus ada pada first dan last. Pada first dan last, coba kita lihat. Nah, karena dua-duanya sama, maka harus ada di first dan last, dan dua-duanya juga memanggil tampilkan, maka kita bisa juga menambahkan dalam metode tampilkan. Jadi kita paste aja dalam metode tampilkan seperti ini. Nah, sehingga otomatis kalau kita mengklik tambah data first last itu bisa
previous dan next-nya ini bisa diklik. Ubah data juga termasuk. Nah, coba lihat ubah data, events, action, perform. Nah, di ubah data juga sama. Setelah selesai berhasil mengubah data, maka di sini harus ada yang mengeset previous dan next agar menjadi true. Kecuali pada saat menghapus. Nah, pada saat menghapus berarti itu harus dibuat false. Nah, jadi kalau misalnya events, action, perform dari sini dia berhasil menghapus. Nah, ini harus kita buat agar set enable-nya itu menjadi false karena data menjadi kosong sekarang. Nah, sehingga kalau ini dijalankan, maka kita bisa melihat di sini kita klik first, maka previous dan next-nya bisa diklik di sini. Nah, tapi kalau misalnya ini dihapus, saya hapus, maka previous dan next-nya juga tidak bisa diklik. Ini akan bisa diklik kalau kita tambah data, first class ubah data. Nah, last juga sama, previous dan next-nya bisa diklik. Kemudian ubah data. Kalau misalnya saya lakukan pengubahan data di sini, oh ya, ubah data pun sebenarnya baru bisa diklik kalau di sininya sudah ada data. Sehingga ubah data ini perlu disuruhkan enable-nya kalau datanya sudah ada. Awalnya berarti dia pun harus false. Nah, awalnya di sini juga harus false untuk ubah data itu. Nah, sehingga kita bisa lihat di sini ubah data itu, lihat variabelnya ubah data ya. Nah, di first ini berarti kita akan men-set di first berarti ditampilkan ya, ditampilkan. Nah, di sini ubah data dot set enable itu true ya. Nah, statement ini juga berlaku pada saat menambahkan data. Jadi ditambah data, diklik, kemudian events, action, perform. Nah, di sini kita bisa mengeset ubah data juga set enable-nya true. Nah, awalnya ubah data sama seperti previous dan next itu diawali dengan dia false enable-nya. Nah, di sini kita set false ubah data ini. Nah, sehingga kalau kita jalankan, nah, ubah data previous dan next itu tidak aktif. Ketika diklik first, nah ini dia jadi aktif. Dan bisa kita ubah data ini setelah diubah, dimodifikasi, diklik ubah data, maka akan berubah data. Nah, kemudian nah berarti langkah berikutnya adalah bagaimana sekarang menambah script di previous dan next. Nah, menambah script di previous dan next sebenarnya kalau sudah selesai alur ini, alur seperti ini, ya, jadi di disable kan, di enable kan, enable-nya true, ya, dan seterusnya, gitu ya, maka sebenarnya tidak susah menambahkan script. Menambahkan script di previous itu hampir mirip dengan script pada saat kita mengklik first. Nah, coba misalnya kita lihat yang first ini, kemudian kita copy scriptnya, dan kemudian kita paste ke previous. Nah, jadi kalau pada saat mengklik previous, maka sebenarnya tidak perlu lagi kita melakukan eksekusi untuk membaca data. Nah, yang jelas kita hanya melakukan res.first saja agar dia pindah ke database baris pertama.
sehingga ini kita bisa nonaktifkan ya, control slash. Nah, sehingga state.close dan count.close ini bisa kita juga matikan. Nah, jadi sebenarnya cuma res.first dan tampilkan. Nah, sekarang kita coba jalankan aplikasinya. Kemudian kita coba klik first atau last ya. Kemudian kita klik previous. Nah, oke, masih belum bisa ya, masih belum bisa. Sekarang kita coba cek dulu database-nya. Database-nya kita coba lihat dulu. Ada 4 ya, ada 4 database-nya. Artinya kalau saya klik kelas, nah saya klik previous, harusnya dia berubah dari Dina ke Koko. Tapi ini masih seperti ini, berarti masih ada kesalahan. Nah, masih ada kesalahan pada saat mengklik previous. Berarti di script di tombol previous masih belum berhasil untuk menampilkan data sebelumnya. Nah, sekarang kita coba lihat di sini apa yang menjadi masalah. Nah, yang kita lakukan sekarang adalah kita mencoba untuk melakukan tracing. Nah, melakukan tracing, kita lakukan debug di sini. Nah, dengan toggle breakpoint, kemudian debug main project. Nah, debug main project nanti akan muncul GUI-nya. Oke, nah kemudian kita klik last, maka akan muncul data terakhir Dina. Nah, sekarang saya klik previous. Nah, saya klik previous. Dia nggak berhenti di sini. Coba saya lakukan debug lagi di sini, toggle line breakpoint. Kemudian saya tutup dulu. Kemudian saya coba jalankan kembali. Kemudian saya klik last dan klik previous. Nah, program akan berhenti di sini. Nah, sekarang kita coba cek res ini apa gitu ya, res ini. Apakah res ini sudah berisi variabel sebelumnya atau tidak? Nah, kalau kita lihat di sini kelihatan bahwa res itu ada isinya. Nah, sekarang saya coba lanjutkan dengan F8. Nah, ternyata res.first saja ini sudah salah. Berarti ada masalah pada saat dia mengakses res.first. Sehingga akhirnya try dia langsung catch ke bawah sini. Nah, dia ada masalah di sini. Nah, kalau kita lihat di first ini, di sini kan ada yang menutup database-nya ya, state.close, count.close. Ada kemungkinan karena sudah ditutup di sini, maka res ini sudah tidak bisa diakses. Nah, kita coba saja ini dimatikan. Dan kemudian tidak hanya di first, tapi di last juga. Di last juga ini kita coba matikan ya. Kita coba matikan. Nah, sehingga kita coba jalankan bagaimana hasilnya. Kita klik first, maka akan muncul data pertama. Kita klik last, muncul data terakhir, previous. Nah, berarti sudah benar ya, Dina ini kalau kita lihat adalah data terakhir, kemudian previous, berarti Koko, previous lagi, Kakak, dan previous lagi, itu berarti Gigi. Nah, berarti sudah benar ya. Sekarang kita coba next. Next ini berarti kita juga tinggal menambah copy paste saja ini. Kita copy paste saja bagian ini sampai catch ini. Kemudian saya copy paste di sini. Nah, kita paste di sini. Kemudian kita ganti dengan next. Nah, silakan dicoba dijalankan, seharusnya sekarang sudah bisa berjalan.